lo yakin ngundang gue? Lo udah siap dengan konsekuensinya? Gue sebenarnya nggak siap, Le. Yang gue tahu nih dari lo kan lumayan banyak banget nih yang lo urusin dan lo bisa semua gitu. Kalau kata anak sekarang lo arrive banget nih. Nyampe, gini ya? Kayak gini gak sih? Even vendor rigging dan sound juga lo ya katanya. Katanya. Oh, gue juga gak tahu. Kirain tuh segitunya semuanya lo gitu. Tapi gue ngobrol sama mereka. Oh, iya. Nah, itu penting. Ketemu orang itu penting. Nih, moda transportasi kalau misalkan gue ngeband, gue ketemu orang. Ya. Kalau gue nge-DJ, gue ketemu orang. Jadi nggak ada alasan kalau gue nggak bisa melakukan hal itu. Jadi gue selalu ketemu orang baru lagi, ketemu ngobrol lagi, apa segala. Wah, ternyata background lo doi apa segala macam. Jadi lo jadi manusia aja, emang utuh aja dan di Jakarta posisinya. Karena apa? Jakarta itu lo meleng dikit lo kehantem, friend. Iya, setuju. Lo salah nengok aja lo kehajar Rubicon, enggak ya? Aduh. Kalau mau gue terusin jorok. Masuk Rubicon. Aduh salah ya, kita juga bakal sponsor. Gak enak lagi mobilnya. Gak enak lagi. Ketinggian banget sponsor ya. Iya. BYD dulu aja. Nunggu yang hybrid ya, jangan yang elektrik ya. Iya, menarik tuh. Apa kabar, Le? Baik dong. Aduh, salam olahraga. Salam olahraga. Salah ya, itu Boy Noya ya. Salah itu bener. Aduh, thank you banget sebelumnya lo udah mau support gue di podcast awal-awal. Namanya apa sih namanya sebenarnya? Namanya 24/7 Session. Oh, 24/7 saya 247. Tapi pasti lo ngiranya itu adalah 247 itu adalah 1 minggu. Betul. Tapi ini unitnya nomor 247. Oh, lantai 2 nomor 47. Berarti ini emang gak pernah libur ya tempatnya? Gak pernah libur. Bagus. Makanya ini kita gas terus per episode-episode. Kita kan orang-orang yang benci libur lah. Gitu. Aduh. Percaya gak lo? Enggak sih. Oke, apa kabar lo, Le? Ya sehat dong. Sehat ya. Gimana aktivitas? Aktivitas gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya. Masih sibuk kayak biasanya ya. Masih Ngurusin ini, ngurusin itu. Banyak yang diurusin lah. Oke, yang terdekat yang lo lagi mau urusin tuh apa? Selain jadwal padel kita di grup sebagai mimin absen. Padel with Alejandro karena kemarin hancur banget. Joel tuh kerjaan sama Nasta tuh. Ya apa ya yang lagi gue urusin, gue lagi bikin museum buat salah satu perusahaan tobacco company di Indonesia. Gua ya padel tuh kan inilah ya olahraga yang kayaknya gue setelah angkat angkat besi lagi. Angkat martabat ya. Aduh. Martabak telur lagi. Angkat topi mungkin. Angkat topi. Ya ngurusin Good School juga. Ya Good School Ecosystem untuk apa namanya lebih ke eksternal gitu ya, project-project eksternalnya Good School. Terus band White Shoes di Adams, sepatu putih dan sepasang company. Ya, dan kapas komputer katanya. Ada 2 komputer. Apalagi ya paling ya itu sih sebenarnya paling mendasar, sisanya ya jadwal main aja gitu. Anjir. Jangan lupa untuk main. Benar. Gue tuh udah kalau olahraga tuh gue udah nggak bisa, sepedaan udah nggak bisa. Jadi sepeda tuh udah gue kasih ke abangnya teman gue, lu pakai aja deh, lu kan kayaknya suka dari awal pakai gitu. Sama biar kalau misalkan masuk rumah orang bawa sepeda kan, sepeda. Iya, oh enggak itu bilang sepeda. Iya. Aduh, iya. Knock. Iya kalau yang gue tahu nih dari lo kan lumayan banyak banget nih yang lo urusin dan lo bisa semua gitu. Dan kalau kata anak sekarang lo arrive banget nih. Nyampe. Gini ya? Kayak gini gak sih? Ya maksud gue lo apa namanya ngeband iya. Terus abis itu nge-DJ juga iya. Terus abis itu lo menjadi kurator dan mengkonsepkan apapun beberapa event, beberapa festival yang happening banget nih juga ternyata belakangnya nih juga lu juga gitu loh. Jadi
Even vendor rigging dan sound juga lo ya katanya. Katanya. Gue juga gak tahu. Kirain tuh segitunya semuanya lo gitu. Tapi gue ngobrol sama mereka. Iya. Nah, itu penting. Maksudnya lo tuh suka ini gak sih? Suka kayak apa namanya mikir anjingnya banyak juga ya yang gue kerjain kayak pernah ada rasa kayak aduh yang ini nggak dulu deh, gue capek banget nih atau apa? Karena semuanya nih rata-rata ternyata man behindnya tuh suka lo gitu. Capek itu kan karena lo kerja ya. Ya. Tapi kalau lo puter dikit mindset lo lagi lo ngapa-ngapain gitu dengan konsep main, menurut gue nggak ada orang capek itu karena main. Kalau di kepala gue, jadi nggak ada tuh. Gue sih jujur aja kayaknya di kepala gue nggak pernah logika kayak gue lagi kerja nih, atau gue lagi ada di karir ini, atau gue lagi ada di hobi itu dan seterusnya. Jadi di kepala gue tuh selalu main. Nah. Karena gue ada di wilayah kreatif, gue pikir kayaknya main itu harus jadi porsi paling besar. Gitu di kepala gue. Jadi udah tuh, kalau enggak imajinasi lo hilang. Karena kalau lo berkutat soal dengan konteks ekonomi misalnya gitu ya, lo akan hilang tuh konsep main-main lo gitu. Terus lo jadi nggak bisa berpikir, lo nggak bisa bermain-main, lo nggak bisa jahil misalnya. Karena itu semua slash nongkrong ya. Sebenarnya kan? Iya, karena kenapa akhirnya nongkrong itu jadi silabus di gue, gitu. Jadi kalau misalkan orang sekolah itu katanya nongkrong itu buang-buang waktu gitu ya kan. Kalau gue enggak, itu jadi silabus gue belajar, nyari pengetahuan, digging terus, nggak pernah capek atau selalu selalu terus nyari pengetahuan atau nyari digging lagi di wilayah yang lain. Nah, konsep digging ini juga satu. Kalau banyaknya orang yang konteksnya akademik misalnya, lo digging tuh misalkan gini, gue lagi mau bikin tugas akhir contohnya, lo pasti kemana sih? Pasti kan standarnya lo kan ke perpustakaan gitu ya. Kalau gue enggak, gue nongkrong. Karena apa? Pengetahuan itu enggak cuma pasif. Jadi dia mobile. Manusia itu semuanya punya pengetahuan. Jadi kalau gue misalkan ngomongin satu, geng, menurut lo gimana dengan konsep politik sekarang? Begitu dia pada ngoceh dan berantem, gue tinggal. Asik kan? Tapi kalau jadi begitu ada masalah, kalau kata Aryon ya, Aryonnya Adams, begitu ada masalah, Ale datang selesai. Tapi Ale cabut, masalah datang berlipat ganda katanya. Aduh. Gitu, gue emang maksudnya lo paling enggak pengetahuan bisa di mana aja sih, gue ngerasanya gitu. Jadi gue tuh selalu senang, selalu excited gitu kayak anjir keren banget. Nah, ketemu orang itu penting. Nih, moda transportasi kalau misalkan gue ngeband, gue ketemu orang. Kalau gue nge-DJ, gue ketemu orang. Jadi nggak ada alasan kalau gue nggak bisa melakukan hal itu. Jadi gue selalu ketemu orang baru lagi, ketemu ngobrol lagi, apa segala. Wah ternyata background lo doi apa segala macam. Jadi lo jadi manusia aja, emang utuh aja, dan di Jakarta posisinya. Karena apa? Jakarta itu lo meleng dikit lo kehantem, friend. Iya, setuju. Lo salah nengok aja lo kehajar Rubicon, enggak ya? Aduh. Enggak. Kalau mau gue terusin jorok. Masuk Rubicon. Aduh salah ya, kita dia bakal sponsor. Gak enak lagi mobilnya. Gak enak lagi. Jadi ketinggian banget sponsor ya. Iya. BYD dulu aja. Nunggu yang hybrid ya, jangan yang elektrik ya. Iya, menarik tuh. Iya, maksudnya gue pun tuh juga yang nggak bisa banget sekolah ya. Alhamdulillah S1. Cuma untuk gue berlama-lama tuh di dalam, gue tuh bukan tipikal orang yang emang bisa stay untuk wah iniin gitu. Gue justru banyak pengetahuan gue emang dari nongkrong. Ketemu yang lebih tua, ketemu yang seumuran, ketemu yang lebih muda gitu. Karena kan tuh semua tuh beda-beda gitu loh. Kalau yang gue banyak belajar dari yang lebih tua tuh dari sisi mungkin disiplinnya dia lah. Disiplin juga bukan yang terlalu baku ya. Maksudnya once lo emang suka something, ya udah lo di situ aja gitu. Terus habis itu kalau yang seumuran juga lebih bisa exercise, mungkin create new projects lah atau apa. Sama kalau yang lebih muda lebih ke insight. Iya benar. Kayak yang terupdate apa sih ini zaman sekarang gitu ya. Tapi ya memang kalau gue sih ngerasanya gue muda seangkatan atau yang lebih tua, gue ngerasanya memang karena
didikan gue itu ya terutama di IKJ misalnya gitu ya, kita tuh nggak ada konsep misalnya senioritas. Ya. Jadi gue bisa nongkrong sama angkatan 90, 89, 87 sampai gue bisa nongkrong sampai ke 2010, 13 dan seterusnya. Jadi nggak ada tuh yang kayaknya yang cuma bisa membedakan kita di kampus kesenian adalah karya. Iya. Kampus nggak lo. Jadi lo udah lo nothing. Kalau lo nggak ada karyanya. Hasilnya ya. Iya. Lo nggak eksis. Lo Ardi nggak eksis kalau nggak ada karyanya. Oke. Jadi karyanya. Benar sih. Karena apa? Itu yang long term. Itu yang panjang. Itu yang nggak punya umur. Manusia ada umurnya. Nah dia enggak nih. Ini ya apa namanya istilahnya lo ngasih bisa dengan karya itu bisa ada legacy lah dari lo gitu kan. Bahasanya sekarang gitu lah. Ceritanya. Legacy. Sorry gue zaman sekarang banget. Arrive. Harus keep up gak sih? Keep up abis. Iya karena nggak bisa dipungkirin Di. Emang keseruannya tuh di situ. Gue sempet mungkin kalau dibilang tadi adalah main itu menjadi pola berpikir gitu ya. Sempet tuh kayak nggak main. Karena misalnya lo ada problem, lo ada masalah yang kayaknya nggak mungkin gue bisa bermain-main. Jadi konsep bermain itu hilang. Tapi itu nggak lama. Nggak lama gitu. Jadi gue mesti ngembaliin lagi nih gue ke konsep kepala gue itu kalau gue tuh bermain-main gitu. Jadi makanya kalau ide misalnya contoh kasus gitu kan banyak tuh orang kayak insight gue mau butuh ide nih ngobrol gitu. Ya banyak misalnya IO atau promotor atau vendor dan seterusnya gitu atau perusahaan-perusahaan gede gitu. Ketika datang ketemu sama gue ngobrol-ngobrol ya gue ketika misalnya dia bertanya sesuatu mengenai yang ada hubungannya dengan ide terus habis itu dia jalanin gitu tanpa gue juga gak ada masalah. Karena gue mikir ide itu gratis. Ya. Ide itu nggak bisa dipungkiri bisa lo dapatin dari sekeliling lo. Jadi nggak bisa tuh lo gue nggak tahu ya itu lo monetize. Tapi sekarang itu logikanya bisa dimonetize. Iya. Beda sama dulu. Iya dong. Iya. Terus kalau misalkan lo mau monetize ya gimana ya penemu pesawat. Kalau naik pesawat mulu. Iya, paling kita nge-twist dikit, nge-twist tipis aja kan. Sebenarnya antara nge-twist atau ngasih hal yang memang baru dan minta mereka misalnya untuk apa ya? Lo yakin ngundang gue? Terus lo udah siap dengan konsekuensinya? Gue sebenarnya gak siap, Le. Jadi contoh doang. Lo siap dengan konsekuensi? Misalnya, oh iya apa? Lo misalnya dia lagi main di kolam atau di taman bermain gue gitu. Misalnya doi perusahaan apa? Entahlah misalnya BEJ gitu misalnya tiba-tiba gue mau ngobrol dong, gue tuh mau bikin konsep kesenian apa bla 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 gitu. Oke, terus gitu iya. Lo yakin? Iya. Ya, lo harus apa namanya? Lo harus fix gitu bahwa kalau ternyata yang dilakukan ini lo apa namanya spending atau investmentnya ke kultural lo. Lo tau nggak kultural tuh sepanjang apa harus dibangun? Gitu ya. Jadi logikanya gitu deh. Tapi culture itu ada dimanapun. Culture kerja, culture di dalam olahraga, culture di dalam apa? Musik, semua film, seterusnya. Bahkan drama tukang sampah aja ada. Itu ada culture-nya sendiri soalnya. Bahkan katanya mau ada partai namanya Golkar tuh golongan culture. Gila nggak? Anak Golkar muda pada ketawa tuh kalau gue. Tuh golongan culture. Jadi kayak gitu deh. Ya jadi tapi aduh, ini yang bagian kenapa gue bilang gue gak siap ya. Bagian gini-gini nih. Iya tapi emang apa namanya maksudnya kadang konsekuensi gitu tuh buat orang yang mau ngundang kita. Kalau misalkan terlalu nabrak, kadang kan dia minta kita ngikut gayanya dia. Kayak misalnya tadi lo ambil contoh gitu, itu kan satu hal yang emang kayak misalnya ternyata BJ tiba-tiba gitu kan, dia maunya dengan style dia, sedangkan kan lah kita kan udah punya style sendiri, kenapa lo ngundang gua? Lo kan ngundang gua karena lo tahu gua gimana dan ya udah gua akan nge-serve
ini nih buat lo Ya, sesuai style gue gitu. Ya tapi emang gue agree banget kalau untuk apa namanya kita bisa dapat semua ilmu itu dari tongkrongan, dari permainan dan networking gitu. Terus apa namanya? Itu sampai kita bawa ke Jerman kemarin dokumenta konsep nongkrong itu. Oh, Nongkrong sebagai silabus, sebagai ilmu pengetahuan yang memang nggak bisa lo dapetin di akademik dimanapun lo sekolah seluruh dunia. iya. Gitu. Karena EQ ya, itu kan ada IQ ada EQ kan. Iya, betul. Jadi memang pengetahuannya memang dia nggak rigid, dia tidak tertulis, ya. Iya. Contoh gitu. Respect itu diomongin atau dilakuin sih. Jadi kalau misalkan respect itu diomongin, tinggal ngomongin. Ya. Pertanyaannya adalah apakah Perlakuan lo udah di perlakuan situ lo juga belum? melakukan situ atau belum? Oke, pertanyaan kedua adalah respect itu bagaimana caranya untuk melakukannya? Nah, lo jawab deh. Iya sih. Nongkrong. Lu cuma ada di tongkrongan jawaban itu. Iya. Gak ada lagi. Iya. Dan kadang orang juga kalau sama respect tuh suka terlalu yang nyangkanya tuh yang hormat banget segala Cium macam. tangan, cium tangan. Kayak sebenarnya enggak nyet gitu Yes, enggak. salim ya, Di salim situ ya. gitu loh. Maksudnya kayak agak susah menerangkan respect tapi emang lo akan bisa melihat di tongkrongan gitu. Nggak bisa karena konsepnya sekarang anak kalau misalkan teman-teman yang lebih muda dia salim gitu. Wah, Iya. padahal gue bukan salim grup ya, bukan ya. padahal. Aduh. Jadi beda. Jadi kalau Bukan salim banget. Aduh. Very salim. Salim banget. very ya. Aduh. Jadi EQ itu juga kalau ada yang kece, Q. Ada. Cunihin tuh namanya. Iya. Nggak ada. Jadi kalau ngomongin tentang konsep formula, contoh kasus deh, Di. Lu main, lu manajer deh gitu, lu lagi bikin event nih, lu jadi manajernya gitu kan. Gue tanya deh gitu, misalkan emang lu teorinya dari mana lu sebagai manajer yang lu kerjain sekarang di project ini? Lu nggak bisa jawab, jangan-jangan. Karena gue tuh biasa kerjanya bla bla bla, verbal. Nggak tertulis, tidak jadi teori. Tapi pertanyaannya, kalau tiba-tiba kita sepakat berlima, bertujuh, berdelapan, kita bikin yuk formulanya. Contoh, semua band itu punya manajer. Kalau ditanya formulanya beda-beda. Ya. Pernah nggak ada yang ngebekuin kalau misalnya band Ali sering manggung ke luar negeri apa segala, caranya gimana sih? Ya. Pernah nggak sih manajernya misalnya dia nulis untuk bagaimana menjadi Ali yang sekarang teman-teman lihat misalnya. Iya, Kan yang baku gitu. yang baku. Ya. Nah, ketika itu tertulis dan dilakukan sama misalnya band-band yang baru atau band-band yang sekarang baru mau bikin band, belum tentu terjadi juga. Ya, benar sih. Gitu. Karena harus dinamis ya kalau di kreatif itu ya. Betul, dinamis. Ya tentu juga kayaknya lu nggak baku deh gitu, nggak kayak batu gitu. Lu tuh bukan batu gitu. Konsepnya lu tuh human gitu, yang selalu bergerak, punya tangan, punya pola berpikir. Udah gitu nongkrong, belum lagi style dan karakter, isi personil dan lain-lain kan itu punya something yang walaupun secara benang merah udah pada kawin semua nih, udah nyatu gitu satu sama lain kayak lo lah dengan White Shoes dengan Adams. Cuma pasti kan pasti gue yang ini suka yang ini enggak, pasti yang ini juga gitu kan. Ya makanya nggak mungkin ada yang baku gitu loh. Jarang banget sih sebenarnya kalau misalkan kayak tiba-tiba gue suka enggak gitu, kayaknya jarang. Tapi kayaknya nggak sependapat penting. Tuh kayaknya sih kalau nggak sependapat kayak misalkan lo ngomong menurut lo gimana image atau desain gelas kopi ini gitu, ya nggak ada masalah selama dia fungsional, kan konsepnya fungsional. Iya. Gitu. Tapi kalau estetiknya gimana? Gue nggak sependapat sama doi, nggak apa-apa. Gitu. Cuek aja. Itu fungsinya manusia. Nah, lu nih pertama kali ngerasa oke, kayaknya gue bukan orang normal, Anjir, orang atau normal. ngelukis atau gitar segala macem, atau enggak pas lagi milih mau jadi yang mana? Lo lebih prefer nih kayak, lo kan gitaris nih, terus lo juga karena lo di IKJ, gue mau bilang ikut kakak jualan tuh basi banget ya. Iya. Itu lama abis. Gue SMP udah dengar karena gue di Percik kan, deket nih sama IKJ. Gue sering ke tim lagi, walaupun makan nasi. Ya nasi tim lawan lagi. Aduh, tim lawan dibagi nasinya. Nasi kotak. Ya jadi maksud gue, lo mengawali ini nih kayak dengan lo sebagai gitaris dan berkarya. Lo duluan yang mana? Kalau ngomong duluan kayaknya
musik duluan, tapi gue itu emang seneng gambar dari kecil. Kebetulan almarhum nyokap gue tuh dulu sebelum nikah sama bokap gue dia melukis. Setelah nikah dia stop melukis. Gitu. Jadi gue diajarin gambar dengan konsep kreatif, misalnya dari angka 2 jadi bebek, angka 3 jadi gitu loh. Macam-macam. Jadi gitu. Ternyata yang kita lihat ya gitu 1 tambah 1 bukan 2 ya. Iya, iya. Angka 3 bisa jadi burung tuh. Iya, betul. Kalau di lukisan sawah kan jadi angka 3. Oh iya. Ya kan? Kalau ya kan jadi angka 3 tapi dibelokin gitu. Oh jadi gitu. burung. Benar. Gue safety kok. Enggak gini. Aman. YTT aja tuh kayaknya. Gila obrolannya. Jadi ya gambar dari kecil, tapi musik juga sebenarnya dari kecil gitu. Tapi keterkaitan gue dengan gambar dan musik itu ketika gue ngelihat misalnya rilisan fisik. Nah gitu, kaset gitu misalnya ngelihat kaset keren-keren, wah desainnya cakep banget, terus dibuka, wah gambarnya kece, dalamnya ternyata depannya gini, kok dalamnya kenapa begini, oh kenapa nyambung dan kok beda banget depan sama belakang, terus di style musiknya kok jelek banget, nggak nyambung sama image-nya gitu tuh. Tapi itu kan nggak lo sadarin pada saat lo kecil gitu, jadi ya udah. Tapi kalau di mana yang datang duluan gitu, sense lo deh musik. Yang kayak musik ya? Musik. Karena mungkin waktu kecil udah ini juga kali ya, kayak tanpa kita sadarin bokap atau nyokap masang ini itu. Bokap nyetel musik-musik orkes Melayu. Oke. Gitu, Mas Habi dan kawan-kawan, bokap gue orang Arab, udah gak ada juga. Jadi sekarang cara gue mengenang dia adalah dengan gue membeli vinil-vinil yang ada hubungannya dengan orkes Melayu, warga kebangsaan keturunan Arab di Indonesia. Wah, kalau bokap gue Led Zeppelin abis. Jadi gue lumayan. Itu abang gue. Bokap gue dengerinnya tuh kayak gitu-gitu tuh. Wah, Led Zeppelin, Van Halen. Yoi. Gitu-gitu. Cuma gue gak bisa main gitar. Lu bisa main apa? Gue bisa main apa ya? Gue bisa gitar hero. Gitar hero. Jadi baru cuma 4 jari. Jadi makanya sebenarnya tuh ya mungkin kayak gue kalau nge-DJ main house disco segala macam. Cuma begitu gue denger yang kayak rock-rockan gitu ya. Itu tuh gue senang gitu. Karena waktu kecil Beatles, Led Zeppelin. Itu tuh yang didengerin bokap gue. Dan bokap gue main gitar. Wah. Tapi gak punya band. Dia pernah jadi manajer band. Oke. Gitu. Terus lu nggak manajer band apa? Sempet bukan lama ya. Iya. Beneran? Iya. Serius? Sama Guru Gypsy juga sempat. Wah gak. Dulu. Itu juga gue denger bukan dari dia. Gue gak respect ya Capsir gue bilangnya. Aduh. gue itu juga yang ceritain teman bokap pas lagi nongkrong dulu waktu kecil. Dulu ini gue bilang oh gitu. Kok bisa nebak Godless ya? Kenapa ya? Ya mungkin karena eranya kali ya. Oke, ya boleh. Ya kan, era. Tapi gue Gypsy sih enggak sih, gila kejauhan sih gue. Iya. Enggak bakal ketebak kesana gue. Dulu sempat jadi area-area kayak gitulah gitu loh. Jadi karena suka musik, jadi suka musik juga. Ya kalau dilihat dari dulunya sih lucunya bokap gue tuh sempat ternyata bikin disco. Merinding disco dulu kalau zaman dulu pernah tahu. Tahu? Yang ice skating di Senayan ada DJ-nya segala macam. Itu bokap lo yang bikin. Itu ternyata yang setting sound itu bokap gue, DJ-nya tuh om gue. Oh gitu. Kocak banget sih. Makanya gue berarti gue tahu nih gue dari siapa dari mana ini itu tahu gitu loh. Ya again menurut gue kalau gue dengar cerita-cerita mereka itu juga mereka nggak ada yang belajar karena kan internet sepi banget. Caranya gimana? Digging itu mesti ngambil beli vinil dari luar. Ya, dan di tongkrongan dulu si Merinding Disco itu kan ada beberapa orang-orang teman-teman bokap gue yang kuliahnya di luar. Ya benar. Jadi tuh bawa sound system kirimin, terus telepon tanya apalagi nih sound system yang update dulu Macintosh lah, apa segala macam kirimin semua. Terus plat juga, ya kayak gitu. Ya, terus akses nggak gampang lah pokoknya. Nggak gampang, sempit banget. Makanya kayak orang-orang dulu tuh gokil sih. Beda memang konsepnya karena konsepnya di mereka struggling, di era kita merayakan. Iya benar. Kita tinggal gini. Kita kita merayakan aja semua dirayain. Even sekarang nyari lagu aja Shazam. Udah selesai, dapat. Oke, lagunya ini gitu. Nggak apa ya? Memang nggak bakal bisa ditarik garis lurus gitu bahwa yang dulu tuh memang lebih susah dibanding yang sekarang. Yang sekarang ketika lo dibanyakin
referensi atau dipermudah jalan-jalannya semua, malah lu nggak bisa bikin apa-apa. Banyak yang orang stuck di wilayah itu misalnya. Jadi emang zaman dulu ya sama, gue dapat misalnya musik, gue pertama kali dengar Metallica atau kaset Betamax live-nya Kreator, band metal gue dulu, metal hardcore gitu-gitu. Karena bokap iya Anthrax gitu-gitu. Tetangga gue masih saudaraan tapi bokapnya tuh pilot. Jadi enak. Pilot apa? Pilot project. Oh, ya nggak mulai dong pilot project mulu. Ya sorry. Kapan tayang, Bor? Katanya kapan tayang ini baru pilot terus nih. Pilotnya pilot project, nggak take off. Nama acara ini ganti gitu aja, pilot project. Aduh, iya. Udah ke-6 masih pilot project aja. Iya, jadi emang dia karena dia tahu musik misalnya dari buku, dari bokapnya pertama buku-buku dulu, menarik nih lihat desain-desain, lihat apa segala macam, tiba gue mau dong denger musiknya dia nih kayak apa sih. Gue mau tahu dong, abis denger musiknya keren banget. Dibeliin benderanya Metallica misalnya di kamarnya. Jadi emang pertama kali gue liat, wow kamar lo keren gila gitu. Ya udah gue bilang, lo mau dengerin apa lagi Le? Nah gue selain dengerin musiknya misalnya abis itu, lo mau nonton live-nya dia gak? Hah? Lo punya? Ada, yuk kita nonton gitu pakai Betamax. Jadi semuanya ada gitu secara akses. Tapi ya karena bokapnya punya akses sebagai pilot. Jadi bokapnya yang beli-beliin tuh. Kalau tiap dia jalan pilot Garuda atau apa gitu gue lupa. Datang, lihat-lihat, nyari sesuatu buat keluarganya, balik. Suka bawa gitar, suka bawa apa. Jadi gue main gitar di rumahnya gitu. Sama dulu atau enggak digingnya di ini ya. Kalau di Sabang tuh Duta Suara. Iya. Sama Pasar Uler atau Poncol Senen. Poncol Senen. Itu suka ada barang-barang kapal yang tiba-tiba video live-nya siapa tuh. Bukan porno kan, bukan video porno bukan. Oh bukan, itu Melawai, ada deketan dikit. Beda lagi. Atau enggak depannya majalah apa tiba-tiba tawarin baliknya. Gila. Gue dulu pensil, geng. Dulu gue pernah beli tuh kayak gitu. Gambar depannya cakep, begitu gue pasang anjing bokep kerdil. mau naik ke kasurnya manjat, gue bilang ya anjing lama gila gitu. Jadi kayak ya udahlah ketipu saya. Kalau nggak dari itu aja lo tuh acara-acara yang binatang itu tuh. Aduh. Wah. Tapi emang eranya scene-nya gitu ya nggak tahu gue bisa dapetin musik dari mana. Kebetulan abang-abang gue tadi lu bilang Led Zeppelin apa, abang gue yang paling tua jazz. Jadi setiap dia misalnya gajian dia selalu beli 10 kaset. Oke. 10 kaset. Lu kebayang gak? Tiap gajian dia kerja selama berapa? 12 tahun. Tiap bulan dia punya 10 kaset. Nah gua akhirnya pernah request. Boleh gak gajian bulan depan gue minta 1 dong gitu. Boleh, yuk ikut gua. Duta Suara. Kalau ke Duta Suara sambil makan dulu ada awe tuh. Makan di AW, segala macam. Sekarang udah nggak ada. Gue pindah sama abang gue, masuk pilih Le yang mana. Wah gila, stres gue ngeliat kaset segitu banyak. Wah apa nih SD tuh gue. Kelas 2 apa kelas 3? SD kelas 6, kelas 5 gitu. Gue lihat-lihat, tau nggak apa yang gue ambil? Green Day, album Dookie. Wah, anjir di antara semua itu ya. Covernya awan-awan tulisan Green Day-nya warna hijau ya. Pensil. Oh Dookie, iya deng. Pensil, ngacok-ngacok, hancur. Anjir, ini kayak gambar gue di rumahnya gitu. Gue tuh begini, kenapa dia jadi cover kaset bisa ya? Gue mau ini dong. Gue nggak tahu musiknya kayak apa. Terus lo telepon nggak Green Day-nya? Green, gambar gue tuh. Aduh Green lagi ngomongnya. Greenhouse. Ding. Gila. Terus anjir keren. Pas gue buka dalamnya keren. Gue setel musiknya. Wah baru tuh kok kepapar musik-musik gitu tuh. Karena sebelumnya gue orkes, jazz. Dapat alternatif tuh dari abang gue. Dari abang gue satu lagi. Jadi udah ya musiknya. Tapi kalau yang singer songwriter atau mungkin apa solois gitu ya, cewek-cewek gitu yang nyanyi-nyanyi gitu ya, apa misalnya Paula Abdul, Mariah Carey, apa segala macam, Whitney Houston, Paula gitu. Onggi. Oh. Aduh gila sih itu lama sendal, sendal. Yeah. Komaladi. Jadi doi posisinya gue tuh mewah. Di rumah tuh gue punya banyak varian musik yang mau gue denger apa ya hari ini. Oh terbuka itu ya lo ya. Maksudnya melihat lo sekarang di Adam sama White Shoes gitu. Tapi yang dulu-dulu lo dengerin tuh. Iya. Michael Jackson, Boyz II Men, apa segala macam. New Kids on the Block ya tuh waktu zaman kita SD itu kan era-era dia kan tuh. Iya.
Iya, tapi sebelum Doi ya itu tadi Michael Jackson. Iya, iya. Gue tuh sampai Motown nggak terlalu, kakak gue iya, tapi banyaknya sih cewek, Madonna gitu misalnya. Album awal-awal dengerin kaset sambil naik mobil bokap. Madonna. Gitu. Aduh, gila Dono ya. Bangsat emang deh. Hostnya bangsat. Rambutnya yang penting pirang ya Bor. Yang penting pirang. Jadi banyak teman-teman kita yang Madonna sekarang ya. Ya tapi emang ya emang eranya. Iya. 80s gitu. 80s lo musik-musik perayaan. 80s itu peralihan sound effect. Lo dengerin apa Queen, tiba-tiba ada suara bom, ada suara tembakan, ada suara helikopter masuk. Jadi semuanya sampling. Semuanya efek. Perayaan efek musik di dunia itu 80-an. 70-an tuh enggak terlalu. Tapi 80-an all kind of synthesizer apa segala macem yang ya sebenarnya sih perkembangan dari yang tahun 70-an, tapi tahun 80-an tuh gila lu alat-alatnya. Yang suara tadinya apa tiba-tiba jadi ada di situ. Alat-alat kecil-kecil yang mainan, kalau kita beli mainan, kalau kita pencet tiba-tiba jadi arpeggio yang wow, ini apa ya? Ini tuh ini. Tiba-tiba sekarang jadi lagu kalau kita dengar. Iya sih. Itu arpeggionya mereka tahun 80-an dan itu mesin dan MIDI konsep apa segala macam adanya di 80-an. Jadi emang 80-an terlepas stylenya ngehe sih buat gue. Ada sportnya sih. Sport banget sebenarnya lu pakai headband gitu ngeband. Ngapain coba? Klub 80s tuh lu lihat. Ya kan pakai headband Bor. Badminton lagi. Badminton gitu kan? Mendekatkan sport dengan musik gitu nggak ada di 70-an. Jarang banget, kalaupun ada ya kayaknya sih nggak maksudnya nggak kedengeran atau nggak kelihatan ke kita. Tapi lo lihat 80-an mereka tiba-tiba lari, jogging, aerobik, ada musiknya. Karena begitu aerobik ada musik, gitu. Tadinya nggak tahu aerobik konsepnya apa, nggak ada musik. 1, 2 nggak ada musik. Tapi 80-an mungkin jadinya ada musik. Deng. Terus kalau sekarang jadi Zumba kan? Zumba. Ya. Namanya demi apa lagi? Zumba demi apa? Ya Zumba. Aduh. Zumba lu. Ya itu ininya ya, apa namanya perkembangan ya. Iya. 80-an buat gue dibesarin 80-an gitu terus lahir juga 80-an. Ya lahir 80-an, ya dibesarin tahun 90-an kena alternatif, kena rock, kena hardcore, kena punk, kena metal. Dan mengenal konsep tadi tuh apa tuh namanya respect itu tidak disebutkan atau tidak diucapkan tapi dilakukan itu di situ. Jadi gue dibesarkan dengan gara-gara pencarian musiknya juga sebenarnya sih gitu. Karena kalau lo hardcore gitu era itu susah banget juga nyarinya di mana ya. Siapa ya teman-teman gue yang musiknya kayak gini ya nggak ada. Jadi gue beyond sendiri. Kalau tadi lo bilang lo aneh sendiri ya, lo bukan orang normal ya. Akhirnya satu kelas gue bikin gak normal semua. Dengerin. 2 hari gue kasih waktu. Oke, dengerin. Gimana? Wah keren banget kita bikin band gitu. Mantap. Oper ke doi. Sampai yang cewek-cewek juga. Ada satu momen, satu hari, satu kelas. Gara-gara dulu rambutnya botak itu dianggap jadi anak nakal. Satu kelas jadi botak semua gara-gara hardcore. Lo lihat nih botak, kita botakin bareng semua. Botak satu kelas. Gitu. Jadi emang sampai ke fashion, sampai ke lo ngelihat hardcore udah nggak cuma musik doang, tapi as a way of life misalnya. Gitu. Dari kecil udah gitu udah. Udah filosofis sebenarnya. Filosofis. Jangan ke situs-situs dong. Boleh nggak sih? Aduh, lo tapi masih maksudnya selain di musik lo masih berkarya, masih suka buat karya nggak lo? Seni, bukan musik ya? Karya. Udah lama banget. Lukis atau apa segala macam. Udah lama banget. Jadi kalau pameran bersama itu terakhir kemarin yang di Asta tuh. Pameran bersama. Menarik juga musiknya. Musik banget ya. Jadi ini di Asta waktu itu karena diundang sama teman-teman CCC atau Space gitu Jakarta bikin pameran print gitu, poster dan seterusnya. Jadi gue ngajak anak gue ya. Jadi gue udah mulai melibatin dia untuk Bor, lo cari objek, lo kumpulin objek mainan lo fotoin,
nanti kita gambar bareng gitu. Oh. Gue udah mulai tuh. Karena gue pengen dia punya pengalaman artistik dari kecil. Itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya. Dan itu udah gue lakuin pelan-pelan. Sekarang kayak, jadi kalau gue kolaborasinya sama anak gue gitu. Oke, nah udah. lo dulu itu kan berarti lo IKJ juga dan lo kan udah karya seni itu kan udah dari zaman lo kuliah berarti kan belum start membuat karya gitu. Nah along the way lo jadi anak band nih, jadi anak band dan itu lo berkarya juga dari sisi musik, ya gitu. Nah untuk ngebuat satu lagu itu kan let's say berarti kan ada satu lagu yang lo buat itu karya musik dan karya seni. Itu susah mana Le menurut lo? Bebannya lebih susah bikin karya seni rupa kalau gue. Oh, bukan malah lagu. Bukan. Kan Kalo maksudnya gini. Lagu itu kan lo kolektif kerjanya. Tapi kalau seni rupa lo sendiri. Oh iya bener juga. Lo pernah mengarang lagu nggak? Ya. Nulis lagu. Nulis ya. Nulis lagu. Ya. Terus lo berarti nyari chordnya Ya, juga. bareng gitu. Jadi emang kolektif pendekatannya. Jadi lo nggak punya beban yang berat kayak lo sebagai lo individu. Nah di seni rupa kalau gue bikin karya, kenapa gue udah lama nggak bikin karya sebagai gue gitu, misalkan sebagai Saleh Hussein gitu berpameran. Karena nggak sempet kali bro, banyak banget kerjaannya. Ya terlepas itu, gue tuh butuhnya sebenarnya di seni rupa itu adalah riset. Jadi gue pernah tuh. Oh bareng Alanis gak? Kan Alanis mau riset. Aduh. Ya sorry. Boleh tuh. Ya. 90s tuh ya. Tapi Tapi emang nggak, kok gue pikir kalau misalnya gue riset gitu, kalau gue mau bikin karya seni rupa gue harus riset dulu karena gue butuh base. ya. Jadi gue nggak bisa. Gue pernah kepikiran pas mau pameran tunggal nih, gue lagi baca buku kalau ditulis Sujoyono gitu, seni rupa modern Indonesia, bilang bapaknya tuh kan ceritanya, terus dia bilang seni lukis sekarang udah bukan jadi alat untuk kita berpikir dan seterusnya, tapi hanya untuk keindahan tembok-tembok rumah, private, hotel, dan apartemen. Anjing, gua segini fuck. Buat gua artistik atau itu kan produk budaya ya. Orang berpikir terus jadi sebuah karya gitu. Kalau hanya diperuntukkan kayak kita beli meja, kita beli furniture, bedanya apa ya? Gitu. Terus gue stop ngelukis tuh. Karena gue nggak punya alasan khusus bahwa seni lukis itu jadi penting. Kenapa dia cuma jadi alat-alat ekspresi doang gitu? Kalau jadi alat ekspresi, let's go kita ke dance floor aja. Yoi. Drum and bassan gitu. Ini baru ekspresi. Ini lukis lah, apaan, fuck lah. Gitu. Tapi begitu gue sadarin bahwa gue dapat pengetahuan, jadi karya itu harus jadi pengetahuan lagi buat yang lain. Nah baru gue mulai melukis lagi. Gitu. Anjay, Namines. Seniman. Namines. Senang menikung teman. Aduh. Apa menipu ya? Menipu ya. Yeah. Gitu jadi emang harus ada basisnya. Gak bisa gue jadi cuma ekspresi. Cakep ya, yang penting komposisi bagus sama gila lo nih tahun berapa nih? Iya sih, gila lo. Tapi make sense juga karena ya bener kata lo sih, ya dua-duanya itu adalah karya, cuma satu lo by team, satu lagi tuh personality lo banget gitu. Walaupun menyatukan selera tim ini kan juga ya as a group band gitu, itu juga gampang-gampang susah dong. Gampang, ada beberapa metode yang bisa dilakuin sebenarnya. Oke. Iya, jadi kayak misalnya kita ngeband, tinggal 3 lagu terakhir yang lo dengerin apa? 3 lagu terakhir yang lo dengerin apa? 3 lagu terakhir. Terus kenapa lo dengerin itu? Apa yang menarik dari situ? Oh, gue suka moodnya. Gue suka ambience-nya. Gue suka struktur lagunya. Gue suka tempo gitu yang yang satu lagu tidak percaya dengan satu tempo tertentu misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi wow, menarik ya. Yaudah yuk masuk studio. Tes. Apa yang ada di bagasi kalian masing-masing, karena itu yang ditaruh di tengah lagunya tadi di mejanya. Jadiin tumpengnya tuh. Lo makannya bareng-bareng habis itu. Caranya gimana kan gitu. Bungkusnya nanti kayak apa, warnanya kayak gimana. Berarti itu apaan? Mixingnya, masteringnya apa dan seterusnya. Gitu aja. Jadi emang nih kayak keseharian aja sebenarnya sih gitu. Kayak memang hal-hal yang memang
bukan lo jadikan diagungkan gitu. Kayak sama tuh kayak gue bilang seni lukis tuh kalau lo ngeliat gambar nih Bob Marley. Oh maaf. Ini kayaknya nggak nendang deh. Ini lagi mau nyengkat orang. Ya, sebelah sini ada orang sih. Namanya juga namjuk bang. Namjuk. Bob Marley. Jadi lo kebayang kalau misalkan ini adalah image yang selalu nginformasin ke kita satu arah. Anjing katro banget tahun-tahun segini Bor. Iya kan kita begini nih. Dua arah. Yeah. Sistem pembelajaran zaman dulu satu arah. Lo nggak A nggak B kalau kata guru lo salah. Iya. Nggak bisa. Dengan anak-anak yang sekarang lo dibangun dengan konsep kritis misalnya, nggak bisa. Gitu. Jadi satu tunggal seakan-akan dia Tuhannya. Lo yang ngelihat lo nggak tahu apa-apa. Lo bego. Nah satu lagi. Ketika orang punya pengetahuan nih, bangsatnya adalah ketika orang punya pengetahuan, ada orang di sebelahnya nggak punya pengetahuan yang sama, lo merendahkan orang yang punya pengetahuan yang nggak sama. Terus buat apa fungsi pengetahuan? Anjir nggak tuh? Gila. Buat apa fungsinya pengetahuan? Kalau cuma ternyata hanya untuk bisa merendahkan orang lain, motherfucker buat gua. Nggak masuk akal gitu. Harusnya pengetahuan itu ya untuk semuanya. Yang tidak diketahui dan yang mengetahui menurut gue dia punya level yang sama. Contoh kasus ada profesor ilmu kimia atau nuklir, nggak semuanya juga bisa dia lakuin. Disuruh benerin listrik rusak aja dia nggak ngerti caranya. Tapi pengetahuannya dia jadi makro gede, selalu besar gitu kayaknya seakan-akan. Atau ditanya bisa nggak lo memperkirakan hitungan ruang ini? Aduh nggak bisa, ada meterannya nggak? Gue nggak punya. Gitu. Jadi si profesor kimia tuh juga yang nemuin padi berarti ya? Oh iya dong. Kimia ketemu kan, aduh basi banget ya. Itu jokes lama juga tuh. Dan banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Ya itu dulu pernah ada. Ya tapi benar. Jadi semua pengetahuan itu semua orang punya dan menurut gue ya lu nggak tahu ibu-ibu jualan ketoprak. Lo tahu nggak dia naker air zaman dulu begini doang? Mau apa lo? Atau gado-gado deh. Kalau ketoprak cowok paling banyak. Nah ini gado-gado. Sama ini nih jempolnya. Jempol diginiin pakai airnya. Harus ada. Ini kalau ditaruh di apa tuh namanya di gelas ukur ya setiap dia nuang itu beda-beda. Iya pasti. Feeling aja tuh. Feeling itu karena apa? Karena sering dilakuin, karena daily base, ya karena apa segala macam. Terus dia cuma ngeliat kontur, dia ngeliat tekstur, dia ngeliat apa. Wah ini udah cocok nih. Oh gulanya segini aja. Ayo Nggak mampus gak lo? Padahal gak ada kitabnya tuh ya berapa kali lo motong gitu kan. Pernah ada satu tukang, ini cerita beneran. Jadi di deket rumah gue tuh ada satu tukang ketoprak yang enak banget di Tanah Abang nih. Di tempat gue kecil. Jadi enak banget nih. Ada tetangga gue cewek nikah sama bule Prancis dan dia chef, dia makan, dia shock tiap hari makan ketoprak. Abis itu dia bilang, gue tuh punya restoran di Prancis, mau nggak lo berangkat? Ajarin tim gue bikin kayak gini, gue liatin, gue tongkrongin, beda nih sama yang kemarin nih, dia nggak bisa konsep konsistensi. Nah, Barat sukanya bikin standarisasi. Merah ketemu kuning jadi orange, standar. Tapi kalau di penemu warna, pigmen warna, merah sama kuning jadinya ungu. Mampus nggak lo? Gitu ya. Dibikin standar. Kimianya dibikin standar. Orang Barat temen tuh bikin standarisasi. Di blocking, ya kan Eropa datang di standarisasi. Jalan tuh begini, baca tuh begini. Tulisan lo, tulisan aksara Jawa kagak masuk. Nih yang bener begini, ini Latin. Ini orang semua baca tahu. Kalau nanti orang datang dari pelabuhan, orang Portugis bisa baca. Orang Arab datang lo bisa baca. Bangsat, di standarisasi. Dan kita sekarang lagi ngejalanin standarisasi mereka. Oke. Menurut gue, tapi pengetahuan yang sekarang kita terima dan kita lakukan dengan attitude kita, mereka yang belajar sama kita, gitu. Karena mereka nggak punya idenya lagi, gone, nol, nihil. Tapi gue menarik waktu pas teori lo yang bukan teori ya, maksudnya
cara lo bisa sinkronin semua waktu lo membuat karya musik gitu dengan anggota-anggota band yang ya kalau di Adams gue akrab sama lo lah doang gitu. Kalau yang lain paling cuma mas. Iya. Mas lagi. Nah, kalau yang satu lagi, manggil lo om. Udah banyak tuh yang gue akrab tuh gitu. Nah itu tuh lebih challenging yang mana sih Le? Antara dua itu dari sisi apa ya? Lo kan pasti sama dua-duanya deket lah gitu. Enggak sih. Gitu terus ngapain ngeband 20 karena duit doang kali ya. 23 tahun brengsek. Iya, maksud gue itu tuh lebih challenging yang mana sih antara dua itu karena dua-duanya ya big names gitu. Gue gak pernah ngerasa dia sebagai big name sih dua-duanya, tapi ya, gue ngerasa. Ini kan pengamat orang luar. Oh, jadi menurut situ pengamat juga ternyata ya, situ pengamat. Aduh, bukan. Ini opini. Gila. Opini Anda Resta lagi. Lepas amat dan yang lain, yang pasti sih dua-duanya punya konsep challenging yang berbeda. Kalau di Adams, gue itu punya hak veto terhadap misalnya bentuk visual. Oke. Udah lo yang ngerti, gue nggak peduli, gue tutup mata. Tinggal nanti lo infoin gue kenapa begini kayak gitu. Selesai. Gue infoin ke semua, selesai gitu. Tapi kalau White Shoes enggak. Anak-anak sendiri rupanya ada 3 tuh. Wah, ada Sari, ada Rio, ada gue gitu misalnya. Dan manajer kita Indra Ameng. Fokusnya tentang visual penting. Makanya bagaimana kita membuat ya gitu ya, kultur visual lah sebenarnya gitu. Pemahaman mengenai kultur visual paham gitu. Jadi nyampe lah ya kalau kata anak sekarang ya. Nyampe arrive lagi. Jadi gue pikir itu dalam konteks visual ya. Tapi kalau dalam konteks yang lain misalnya bermain musiknya apa segala macem, lebih bermain-main misalnya White Shoes gitu ya. Kalau Adams itu lebih rigid misalnya. Walaupun dia cara bermainnya adalah dengan pengubahan time code misalnya gitu. Berubah time code tidak misalkan 1 2 3 4 1 2 3 balik 1 lagi balik jadi 1 2 jadi 3 jadi 4 jadi 6 jadi apa kalau dijadiin 1 semua wah ternyata bisa ketemu di ujung kita yuk gitu. Bego kan jadi tapi wah gila challenging ya. Jadi sama-sama challenging. Sama-sama ya, kalau Adam tuh begitu lu bikin lagu lu harus sering latihan untuk lu bisa membawakan lagunya. Karena harus muscle memory. Tapi kalau White Shoes begitu lu bikin gitu, lu udah bisa langsung mainin. Oke. Gitu ya karena mungkin paling ingatan doang karena lagunya sama-sama banyak ya. Jadi kalau gue manggung nih, gue ke John tinggal, John, ini lagu yang mana? Itu lo duluan. Oh iya gue duluan. Aduh. Lupa gue. Walaupun di situ ada setlist. Ini yang mana ya? Lagu ketiga gitu gue. Ini lagu yang mana ya? Padahal abis lagu itu harusnya gue langsung main. Tapi pas gue nengok ke John gitu. Lu oh iya gue. Ini John Bovi kan? Oh John Bovi. Ternyata Superman sini. Gitu ya. Nah, John Bonham. Tapi apa namanya? Challengingnya beda-beda deh. Yeah. Emang tapi kalau lebih main lebih all out misalnya bis panggung nge-DJ, nongkrong apa, ngaco-ngacoan apa segala macem. Wah, White Shoes sih. Itu band pop yang kata orang-orang kelakuannya kayak anak punk katanya. Sama ini juga yang gue pakai nih. Nah, ini juga ya. Anjir, 25. Ya jadi apa namanya gue main padel juga sama Ale beberapa olahraga lah gue main sama dia dan anak White Shoes juga lumayan banyak yang suka ikut. Nah tapi anak di Adamsnya nggak ada. Belum pernah ya? Nggak ada. Nggak mau dia. Main nih. Kayaknya nggak ada sport. Anti sport semuanya. Kayak gitu. Iya. Anti sport also sport katanya. Jadi sebenarnya ini apa namanya ini seragam. Ini jersey waktu gue mau bikin padel mini turnamen di Pesta Pora. Jadi namanya gelanggang Pesta Pora. Terus gue kontak nih waktu itu kan kayak mau nggak nih ada beberapa segala macam. Akhirnya jersey. Nah akhirnya jersinya jadi, padelnya nggak jadi. Tapi ya, nah lo bayangin ya, Adams White Shoes tuh gitu, idenya banyak banget. Jadi ketika misalnya diundang apa, wah kita bikin ini yuk, kita bikin itu yuk, kita undang doi juga aja yuk, kita ajakin apa gitu. Jadi konsep kolaborasinya tuh lumayan kuat gitu. White Shoes tuh kuat banget gitu.
di konsep kolaborasi ya. Jadi kalau ada kolaborasi ini, wah kayaknya nggak nyambung ya kita sama dia. Enggak, iya udah kita nyambung sama dia nih. Kita ajak dia aja deh. Iya. Tapi doi namanya gede gitu nggak peduli gua. Iya. Kita kan nggak silau sama begituan. Iya, Jadi iya. ya yang emang masuk aja gitu, yang chemistry-nya dapet dan seterusnya. Jadi emang dan temennya banyak. White Shoes tuh setiap individunya punya apa ya? Punya mainannya sendiri-sendiri deh, lo lihat deh. Iya. Ya, Rio gimana, Mela gimana, Saring gimana, John gimana gitu, gue gimana. Wah, semuanya tuh bisa. Setuju. Jadi kalau misalkan logikanya itu di nuke gitu, tengahnya dup, aman semuanya. Jalannya bisa, wah gue bisa ngapain, gue bisa ini, gue bisa. Jadi karena jalannya emang gak pernah pakai ketakutan. Bahayanya adalah kalau orang jalan pakai ketakutan, nah itu yang bahaya tuh. Waspada boleh Bor. Iya benar. Yo, tapi jangan takut. Itu aja intinya. Nah kalau Adams nongkrongnya nggak terlalu, tapi kalau lagi ketemu nggak pulang-pulang kita. Wah. Udah yang Berapa hari biasanya? 3 hari lah. 3 hari lah. 3 hari Bor. Di studio. Beli makanan, beli apa, wah ngulik apa, wah diginin lagi, wah kurang nih, harus disiram nih. Cie, bahasa gitu gue. Siram apa? Sin. Nah, direndam. Wah enak banget direndam gini boy. Anjir. Iya. Kita punya bahasa sendiri emang. Rendem aja boy. Tadu ngerti semua. Di part ini direndam enaknya. Oh nyemplung dikit. Jargon internal ya. Internal. Direndam. Iya tapi apa namanya maksudnya gue lumayan gue lihat kalau White Shoes ya banyak olahraga one. Olahraga one. Olahraga one kayak maksud gue gini. Rio tuh gue kenal di track lari by the way. Waktu itu lari bareng akhirnya udah segala macam. Lari bareng habis itu ya gue kenal lo. Terus kita main basket juga. Ini by the way anak basket ternyata. Basketnya jago. Nah terus kayak gitu ya gue juga cukup amazed sebenarnya waktu pas gue lihat, gue pikir lo hanya suka basket dan gue kan bisa tahu ya kayak apa namanya dibaca ada kayak wah kayak dulu dia serius nih gitu. Pas gue lihat kayak wah si anjing serius kayak dulu nih. Dulu serius tapi nafasnya udah nggak kuat nih gitu ya. Nafasnya ganjil genap sih. Tapi kayak skillnya kayak wah sangar nih dia. Gue dulu pengen emang jadi atlet sebenarnya. Oke. Iya divisi 1 di Pelita Jaya apa segala macam. Lo sempet di situ? Iya terus ya. SMA gue masih basket, begitu kuliah di IKJ cur semuanya. Ring basket aja bikin Bor. Nggak sesuai ukuran sama bola, jadi kalau gue shoot dia nyangkut di atas. Langsung. Tapi kalau lo ngeliat ringnya, wih ringnya keren banget nih. Asal lo mainin gitu lo shoot, tek nyangkut. Udah sengaja. Biar nggak kayak basket di luar pada umumnya. Emang bangke aja kayak. Udahlah ini mah udah no future nih. Olahraga di sini no future. Kecuali bola. Bola tapi kan memang karena main judi lah apalah gitu. Tapi bola plastik juga. Iya gawangnya juga bisa pakai sendal kan? Gawangnya keren. Kalau kayak gitu-gitu pokoknya keren. Ada. Jadi karya ya. Anak tekstil deh cewek-cewek bikinin ini dong. Apa tuh rajutan buat di belakang. Belakangnya rajutan. Ininya rajutan apa tuh namanya kok di belakangnya? Ini belakangnya bola tuh gawang. Jaringnya itu wah keren banget warna-warni. Dirajut sama anak tekstil. Bentuknya keren banget. Jadi kayak karya gitu tapi gawang. Gue pikir jaringnya dirajut sama Superman is Dead. Itu mah drummernya bukan. Itu jaring. Apa namanya terus kalau perpadelan? Padel sebenarnya menarik karena ini olahraga yang gue mainin dari dulu itu adalah olahraga yang sebenarnya nggak individual. Dia olahraga yang berbarengan. Gitu. Jadi memang bahkan sepeda pun gue melakukannya tidak hanya buat gue dua sendiri. Jadi kayak sepeda tuh kayak bareng-bareng bikin fix gear zaman itu atau sebelumnya lagi cruiser kita main pada bikin cruiser satu kampus jalan-jalan Taman Menteng ke kota makan apa. Jadi emang konsepnya moda transportasi buat nongkrong. Nah basket juga gitu. Main basket apa segala macam zaman dulu ke PS kita. Kan gitu kan. Ke PS. Abas-abas. Gitu. Abis dari lapangan ABC ngeceng. Sepatu roda juga dulu sempet tuh. Kalau gue enggak. Gue lebih ke skate sebenarnya. Tapi kalau misalnya olahraga yang barengan atau ya hitungannya sport gitu ya. Ya udah yang semuanya bisa berbarengan dan padel.
ada mentality emang kesana Iya. kan konsepnya. Dan nongkrongnya juga seru ya. Ujung-ujungnya emang kita nongkrong aja sih ya. Nongkrong, ngobrol, ketawa-tawa, lagi ngapain. Nggak, tapi ngehenya ya. Gue waktu itu pernah main ke Space nih, kantornya teman gue si Gibran ya. Terus habis itu gue lihat nih, wah gila, raket padel ada 2, raketnya dia, tapi dianya belum main, raketnya udah nongol. Wah ini namanya gas dulu curhat belakangan. Iya, gas beli aja dulu. Gibran tuh kerjaannya emang, udah gue beli dulu aja, gitu. Yang kayak gini, wah mantap sih nih, rasanya enak sih raket yang lo punya, headnya udah deh, gue beli juga deh gitu. Jadi, padel tuh buat gue ya sosial aja, tapi ya badan lo gerak. Maksudnya lo jadi keringetan, jadi apa? Ya gue nggak bisa. Misalnya basket udah jarang di komplek gue. Hari Minggu juga udah gue nggak bisa karena gue keluar kota atau manggung. Jadi ya udah, bisa nggak yang weekdays gue colongan anak-anak siapa aja yang bisa gue ajakin weekdays dan misalnya siang. Karena kan orang ngantor. Jadi kadang-kadang suka ada yang kemarin sempat tanya tuh temannya Nasta gitu. Lu pada kerja apaan semua jam segini main? Wah, jam-jam owner. Jam-jam owner. Kita admin, gue bilang. Admin Shopee ya, hancur banget. Walat dolin gak? Walat dolin. Aduh dark banget ya bercandanya. Sorry. Enggak, tapi maksud gue gini. Lu kan sibuk nih. Padet lah gitu. Tapi gue suka lihat lumayan senengnya nih adalah lo sportsman banget kalau buat gue. Karena lo tetap mengisi hal-hal di kesibukan lo nih dengan olahraga gitu. Nah, itu lo udah masuk di kategori kayak wah ini menurut gue olahraga ini cukup penting, bukan cukup penting banget buat gue, atau kayak ya sekenanya aja lah, kalau anak-anak rame ya gue nongkrong olahraga, atau enggak kalau enggak ya udah gitu. Ya gue berharap dia bisa bertahan lama aja. Konsep bertahan lama itu karena mentality kanan kirinya atau teman-temannya tetap berjalan. Tapi kalau buat lo pribadi sendiri nih kayak maksudnya lo segitunya nggak kayak wah di apa ambi maksud kesibukan bukan ambinya, lo udah jadiin olahraga nih needs, bagian dari needs lo juga apa enggak? Kalau kayak gue nih kalau misalkan seminggu gue full udah nggak bisa olahraga, badan itu pasti sakit apa tiba-tiba ada penyakit aja tiba-tiba gitu loh, atau kau cranky minimal. Nah lo udah dengan kesibukan lo nih ya oke. Sesibuk itu pilihan gue dua. Gue tuh senang pijet juga. Pijet mbok-mbok gitu. Oh anjing, minus-minus. Minus. Keluar-keluar sakit-sakit gitu badan. Jadi pun karena gue dari kecil memang diurut gitu. Maksudnya sering diurut apa segala macam. Dari 1 sampai berapa? Aduh, kan diurut. Sampai kayaknya udah ratusan deh. Udah ribuan. Jadi begitu gue pijet atau urut ini, kalau gue olahraga gue gak urut. Tapi kalau gue urut berarti gue lagi tidak olahraga. Karena badan gue itu, metabolisme badan gue tuh kayaknya cepat. Ya itu udah bilang mungkin cranky badannya, butuh perhatian. Aduh kok ini gue jadi gak enak apa. Tapi kalau gue olahraga beres. Karena peredaran darah, karena jantung juga jadi lebih cepat buat ngompa peredaran darah ke tempat yang lain gitu. Jadi penting buat gue. Nah pilihan gue 2 itu. Tapi sejauh ini karena sekarang setiap minggu ada padel gitu sama anak-anak diajakin gitu kan. Ya udah yuk. Main deh gue bisa, tapi jam segini aja gue bisanya gitu. Karena gue nanti ada konsep jemput misalnya istri gue gitu-gitu. Atau gue mesti di rumah karena ada bayi sekarang gitu-gitu. Jadi iya juga. Iya, jadi jam segini kayaknya gue masih possible. Tapi kalau ada yang malam misalnya, wah tergantung. Harus yang kayaknya emang wah nih menarik dan penting dan kayaknya seru. Iya ya, harus worth it karena kan kita ngeluangin waktu, terus habis itu ada cost juga, habis itu ada kalau misalkan kayak kalau nggak terlalu yang asik banget, ya udah mulai milih ke situ lah. Cuma gini, maksud gue gini, dari pertanyaan berikutnya lebih ke dari semua kesibukan lo ini nih, yang maksudnya ada eventnya di hari apa, kan preparationnya dari berapa bulan sebelumnya. Terus habis itu belum lagi gig nge-DJ lo kayak misalkan tiap Rabu lo Domino Dancing. Terus habis itu belum Adams, belum White Shoes segala macam. Plus ada olahraga juga, kita main padel di mana lah segala macam. Nah, lo berarti bagi waktu itu gokil juga ya buat kayak ke keluarga gitu. Maksudnya ke bini lo lah gitu. Presence di rumah segala macam tuh buat gue nggak gampang sih. Gue aja belum ada anak, kadang suka agak di demo gitu kayak. Demo kan lo ya pasti. Kayak, wah gila, abis dari sini ke sini, dari sini ke sini. Keren gitu. banget lo. Keren beris. Ya, gila, keren beris. Keren abis. zombie gitu.
Ya itu lagu gue kalau lagi prepare zombie. Aduh gila. Belum Rudit. Gini bengong gitu udah jadi bego. Rudit Hadi Suwarno lagi. Waduh. Sekalian cukur apa? Habis ini. Cukus kumir. Jadi kalau gue sih nggak tahu ya gimana cara konsep bagi waktu karena waktu buat gue dia akan jalan terus gitu. Ya. Gue tinggal misalnya membagi konsep slotting waktu itu dengan jadwal yang misalnya gue taruh di handphone, misalnya gitu. Jadi tinggal gue. Nah gitu deh jadwal gue kurang lebih. Wah anjir ya. Deng tuh tiap hari. Wah kejam. Oh sekali lagi terima kasih ya udah mau tapi enggak. Gila gue lihat jadwalnya gila. Tapi enggak gini. Yeah. Jadi sebenarnya emang untungnya semua bisa ditulis gitu. Yeah. Jadi misalkan dicatat apa segala macam nih ada apa. Karena misalkan meeting online harus ada meeting juga langsung karena butuh gini. Keputusan. Kalau apa ya? Gue nggak ngerti ya dari zaman dulu tuh. Gue ngerasa waktu gue tuh luang banget. Oh, apa maksudnya gini? Apa karena maksud lo? Maksud gue apa karena yang misalkan bini lo juga sesantai itu juga kayak oh ya udah gue sangat mengerti kesibukan lo dan lo suka olahraga juga jadi kayak ya udah gue sans deh gitu loh. Ya misalkan gini deh, lo nge-DJ tiap Rabu gitu ya. Terus tiba-tiba lo nge-DJ lagi Kamis. Terus lo nge-DJ lagi Jumat. Terus Sabtu Minggu juga lo nge-DJ. Cuan. Ya enggak terus. Logikanya konsepnya selalu berpikirnya konsep ekonomi akhirnya yang lo sampaikan. Gitu. Tapi bukan nyampein konsep value. Iya. Mampus gak lo? Value apa lagi sih? Iya karena gini banyak nih beberapa teman-teman gue yang misalkan baru diterpa kesibukan yang gila banget, which in a positive way ya. Nah dia tuh kayak gini kayak waduh nyet gila nih gue mau gue tolak tapi rezeki, mau gue gas terus tapi ada yang pasti keluarga, ada yang ini, tapi kalau gue mau kayak nih lo nggak usah banyak bacot, nih hasilnya, tapi sombong gitu kan. Nah itu kan balik lagi buat kita yang anak main dan nongkrong dari dulu gitu ya. Itu buat disiplin, gue sih cukup respect dan salut tuh sama yang bisa disiplin dengan time management sih. Dicatat oke, gue juga nyatet nih, catatan gue banyak. Tapi begitu kayak gue harus gini, begitu kayak lo atau Gibran atau Lucky gitu tiba-tiba, yalah mau kemana sih, sini dulu. Iya juga ya sebatang. Udah jam 11 nih, gue kemarin habis gini. Gue harus kesini. Yalah ini lo. Kalau gue standar sih kalau gue biasa. Gue cabut dulu. Mana sih lo boy? Adalah, ntar gue balik lagi. Gitu paling. Nah, karena kan belum selesai nih. Misalnya gue belum selesai sama lo gitu. Gue mesti cabut dulu bentar ya. Gue kabur bentar. Lari nih. Kemana? Ke PP gitu. Ada meeting. Abis itu gue balik lagi. Iya tapi lo bisa cabut gitu. Kalau gue kan begitu dibilang yaelah. Ntar lah. Gak mungkin gue dibilang yaelah. Orang gue ya ale. Nama gue jangan dibalik-balik. Waduh dia ale. Bener juga. Anjing kena gue. Gokil. Jangan lo balik-balik nama gue gitu. Ya saya langsung cair tuh. Iya. Jadi tapi emang gila sih emang gak habis-habis emang nongkrong ternyata ya. Gitu. Gak habis-habis. Dan kalau ditanya balik lagi apa yang lo cari, emang selama ini apa yang gue cari? Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan memang soal misalnya kalau dulu kan value networking penting. Gitu ya. Karena itu tadi dibakuin, distandarisasi bahwa networking itu harus kita duduk yang berkemejaan, terus ngobrol, meeting, ngomongin apa masa depan dan seterusnya gitu misalnya. Emang setelah lo planning semuanya itu bisa terjadi dengan baik dan benar? Enggak juga lagi. Iya. Gitu. Jadi lo juga mesti spontan gitu. Aduh standar banget. Jadi kalau misalnya lo udah jalanin ada beloknya, ada gesernya kayak tadi. Ngapain ya sebat lagi deh. Jam 11 pagi harusnya cabut pindah. Ternyata sampai jam 2 malam di tempat itu. Gerak gini doang. Sering banget gitu tuh gue. Banget ya sampai jam segini gitu. Makanya gue gak tahu
sistem time management tuh yang bener dan baik tuh kayak apa. Tapi setahu gue dia fluid. Iya. Waktu itu bisa kita Gue sih gitu, makanya gue lemesin banget sih waktu. bisa kita lemesin biar aja. kalau waktu itu misalnya pasti, gimana kalau kita ajak waktu main-main ya? Iya, lebih dinamis aja nih dia nih biar bisa kita stretch, kita bending lagi atau kita sempitin lagi nih. Walaupun lo komit kan di Adams kan lo jam 9 malam aku pulang. Oh iya. Aduh. Sangat-sangatlah konservatif ya. Iya. Lagu lain yang lo tahu apa di Timur. Lah timur ke barat. Salah ya. Iya. Nah, apa namanya? Lo kalau gue mau nanya tim basket atau Brooklyn Nets. oh berarti Karena waktu sebelumnya pas- lo New Jersey Nets. New Jersey Nets. Dulu karena gue suka banget gaya main yang nggak anak sekolahan banget lah. Kayak Kyrie itu menurut gue nggak anak sekolahan, Oke, ya, street, setuju. ya kan? Ya. Stephen Marbury, Iya. N1. Atau siapa ya? Misalnya ya dulu ya. Stephen Chow, salah. enggak. Judi ya. ya banyak lah ya. Lo dari misalnya Jordan. Ya, pasti kan eranya kita dia, di era Jordan eranya nih. Jordan itu gua sampai lagi ujian gua buruan isi bodo amat. Gua ke ruang guru nonton. Ke final ya. Terus diomelin sama guru-guru yang lain. Sama guru olahraga gua dibolehin masuk, yang lain nggak boleh. Jadi yang lain ngeliatnya dari kaca gini. Terus gua di dalam. Karena mereka kalau lagi ujian olahraga, bukunya dikasih ke gue. Kamu aja yang nilai. Gue yang nilai. Nah, yang akrab-akrab, gue susah-susahin ulang. Boy lo ulang. Lo mau gue nilai? Itu kerjaan gue dulu. Oh, jadi Brooklyn Nets ya. Kalau dulu yang Chicago. Kalau dulu Chicago. Jordan banget. Jordan abis bor gila lu apa ya? Apa yang lo dustakan? Iya sih, ketika emang ngeliat dia main. gak usah didebatin. Nggak usah didebatin. Udah lah, pasti gitu. Jordan ya. Udah nggak ada obatnya gitu. Kalau sekarang tuh kalau di bola mungkin Messi. Kalau lo mencari kesempurnaan sepak bola, asik. Messi. Carilah yang sempurna, Bor. Iya, Iya. Walaupun berantakan ya, Messi itu kan berantakan ya. Aduh, Messi Grey lagi. Udah berantakan abu-abu lagi. Rambutnya juga kece. Messi bre. Aduh gila. Bre mau kemana Bre? Messi bre. Tapi emang kalau yang terakhir gue jadi banyak ngelihat juga. Masih nonton NBA? Golden State masih. Oke. Gue masih punya akunnya di handphone, di iPad, di TV. Woi, jadi kalau pagi bola nggak terlalu. Dulu gue Barcelona banget ya karena ada Messi. Oh, kira karena Faris RM. Oh pasti, tentu. Gitu. Iya pasti. Walaupun Sakura ya salah satunya. Barcelona yang di Jepang berarti. Iya, bola enggak bahasa ya. Ada yang paham nih buat. Iya, biarin aja. Iya. Biar Google sendiri. Tapi ya kalau basket selalu seru. Tapi sempat hilang sih gue, maksudnya kayak nggak nonton basket sama sekali gitu. Gue nonton kayak gila. Lu anak-anak sekolahan semua gini sih yang main gitu. Keluarlah si Kyrie muncul, begitu main, wah ini dia nih gitu. Yang di 90s kita ketemu gitu banyak banget kan. Banyak. Tapi begitu di sekarang buset. Gak banyak ya. Jadi 3 pointer semua. Terus yang ngedrive juga gak ada yang berani misalnya. Even center aja bisa poin sekarang. Terus jadi wow, peraturannya juga jadi lebih ngehe. Iya, setuju. Body contact juga susah. Gak ada konsep yang lu sportsman yang memang mungkin physical contact gitu. Hilang, faultnya banyak. Wah, jadi susah ya sekarang ya main basket ya kayak gue lihat-lihat ya. Setuju. Lebih sensitif banget. Tapi gue suka misalnya dengan teknologinya. Misalnya karena gue gak bisa main lagi basket karena dengkul gue bermasalah dulu. Main futsal dihajar. Gue stop olahraga. Begitu bola lagi, futsal lagi, udah mulai aduh kok gampang langsung sakit lagi, jadi kayak kejepit gitu urat gue. Udah akhirnya gue diemin dulu aja, gue nggak pernah gue apa-apain. Gue basket bermasalah, terus ada orang ngasih tahu, lu kayak beli sepatu yang cocok buat dengkul deh. Gue langsung bingung dong. Setahu gue sepatu basket itu hanya sebatas ankle dong, bener gak? Tiba-tiba enggak, ada teknologi terbaru yang memang buat meredam konsep tempurungnya. Wah, gue beli dong.
baru gue basket lagi. Nggak ada masalah dengkul gue abis itu. Oh jadi Top. Jadi lo sekarang basket kalau misalnya lo main basket pakai itu? Pakai sepatu itu? Iya, pasti. Oh, gue baru tahu lo ada masalah sama dengkul. Masih ada, walaupun otak di situ juga ya katanya. Otak lo taruh mana sih? Dengkul. Kita mesti kayak, aduh dengkul gue bunyi-bunyi Aduh, nih. iya. Aduh ketuker. Gitu ya. Iya, gue ada masalah sama dengkul bro. Tapi sampai sekarang hilang. Semenjak gue pakai ya teknologi sepatu yang yang bagus, emang buat basket dan juga. Dan Jordan juga mereknya. Jadi ya wow. Oh itu Jordan mereknya? Jordan. Mereknya Jordan. Ada. Bukan Nike. Aduh basi banget. Oh, enggak, udah. Ada. Udah banyak, sering banget di band gue. Di band gue dilakukan ada. Enggak, tapi gini, Adam Daratista ya. pakai emas dong. Iya, enggak, tapi yang menarik nggak tahu ya, orang-orang juga udah pada tahu atau belum gitu loh. Maksud gue di basket lo tuh bisa sampai udah pengen mau jadi mengarah-arah ke pro gitu kan, kayak mau jadi atlet gitu loh. Ya maksudnya gue pas dengar waktu pas kita ngobrol-ngobrol kayak lu lumayan dalam nih gitu loh sama basket. Maksudnya seneng gue kayak gue kira gue doang. Akhirnya ada temen lo ya. Nggak, dan waktu awal gue ngiranya lo itu lumayan jauh di atas gue. Kayak wah ini di atas gue 4 tahun kali ini atau 3 tahun gitu. Sangkatan kita kan. Anjing tuh ya, sangkatan guys. Iya. Jadi kalau ya gue dulu basket karena dari kecil, dari SD, SMP gue masuk Pelita Jaya. SMA udah mulai masuk ke ya itu tadi udah ada rujukan ke divisi 1, tanding sama JIS misalnya, Blue Dragon dan seterusnya. Jadi basket tuh gini, kalau dulu semua sekolah gue pasti main bola. Jarang banget basket itu dikit lah gitu loh. Walaupun lapangannya pasti lapangan bola dan lapangan basket gitu. Jadi tapi gue juga selalu lucunya anjing ring basket gue jelek banget di sekolah gue gitu. Kayaknya gue mesti cari deh nih. Gue nyari sponsor. Gue sendiri. Kita ke Dunkin Donut yuk. Dunkin Donut sama Hexos dulu. Hexos jelek banget Bor desainnya. Mendingan Dunkin sih gue. Iya Dunkin bagus sih. Dunkin fibernya bagus, ya kan? Terus ringnya juga cakep, ya kan bumpy. Dulu sekolah di mana sih, Le? Gue di Jakarta Barat gue. SMA gue sekolah Islam, itu namanya Al Hasanah di Barat di Tanjung Duren. SMP? SMP 61. Ngereng Selipi di daerah Selipi. Gue kan di Petamburan. Oh ngantuk. Oh sangat. Sleepyhead ya Sleepyhead. Kalau band yang gak tidur-tidur Slipknot. Aduh biasa banget. Lama tuh ada gaji juga ya Slip. Aduh slip gaji ya. Tapi ya kalau misalkan gue olahraga ya mau masuk sekolah gue bola, istirahat pertama gue bola, istirahat kedua selalu ada karena kan sore sampai sore itu waktu itu. Istirahat kedua gue bola, terakhir basket. Oke. Nah gue kalau nggak melakukan kerja kayak gitu gue sakit. Jadi kalau gue lagi diam berarti gue lagi sakit. Jadi gue harus. Abis itu lo ke Sydney gak? Soalnya sakitnya tuh di Sydney. Aduh gila basi banget. Lagunya kuning Bor kalau sakit. Kom sakau. Aduh berat. Nah oke, gue balik lagi ke band. Ini emang serunya kalau ngobrol sama lo nih lumayan agak banyak ya. Karena di satu sisi juga banyak emang secara pribadi gue emang pengen tahu gitu. Yeah. Nah kalau di band lo kan anaknya visual banget ya. Gitu kan. Maksudnya lo terbiasa dengan seni visual juga gitu. Nah kalau misalkan di Adams nih. Di Adams sendiri. Kalau mau dijadiin kartun gitu. Jadiin kartun deh? Dijadiin kartun. Gambar apa yang kira-kira akan lo maksudnya karakter apa yang mewakili di Adams nih kalau kayak di visual perkartun-kartunan. Dan juga White Shoes. Wah gawat. Gila. Pertanyaannya menarik. Pertanyaannya sotoy banget ya. Berpikir gue langsung. Kalau White Shoes bisa jadi Bart Simpson nggak ya? Gue nggak tahu sih. Maksudnya The Simpsons. Misal. Juga lucu juga tuh. Iya, karena lo tau kan itu kan mereka konsepnya keluarga ya. Konsepnya keluarga. Terus satu sama lain beda-beda karakternya, tambeng apa segala macam sampai bahkan si siapa Maggie. Iya, Maggie. Dengan dotnya juga kadang-kadang suka ngeselin gitu. Jadi emang mungkin White Shoes The Simpsons. White Shoes The Simpsons. Adams gue nggak bisa bilang
gue nggak bisa bilang South Park sih, tapi kayaknya Apa di Addams Family? wah bisa aja. Gila. Gampang banget ya. Jadi horor ya. Di Addams Family. Baru Halloween kemarin tuh. Adams kalau jadi kartunnya apa ya? Bentar. Kayaknya sih lebih ke anime sih kayaknya sih. Anime. Iya, lebih ke anime gitu yang Ghibli banget. Misalnya kalau jadi kartun. Ghibli.com. Aduh salah ya. Salah. Masuk Ghibli. Tetap Ghibli ya. Itu punya Jarum, Bor, jangan disebut-sebut. Sorry. Salah ya? Seakan-akan sponsor kita di luar itu lagi. So asik gila ya. Apa namanya? Lo kan ya jadi Ghibli ya berarti ya dia. Ya. Oke. Lo kan ada sebagai anak band dan juga sebagai seniman lagi nih. Lo kan pasti udah pernah melihat pameran-pameran dan karya-karya. Mau itu temen lo, mau bukan temen lo, atau orang yang lo tahu gitu loh. Dari angle ini, lo pernah nggak sih kayak ngelihat dan ada pas lo lihat nih dalam hati lo gini, anjing ini agak mirip ide gue nih, kenapa nggak gue yang bikin aja, kenapa nggak gue langsung ngerilis aja. Kadang kan kita kan mau buat karya suka agak kurang pede dengan, aduh takut ini takut itu nih gitu. Pernah ada kayak gitu nggak? Nah di part ini akan ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama gue mau tanya itu dulu. Kayaknya enggak. Kayaknya itu bisa jadi menginspirasi, bisa jadi gini. Bikin karya itu kan kadang-kadang kontekstual sama keadaan yang dirasain sama si seniman misalnya, atau masalah atau ideologi atau political thinkingnya artisnya sendiri gitu. Nah kalau gue ngelihat kayak gitu, dia punya latar belakang background apa dulu nih sebagai senimannya. Misalnya dia sedang mengisukan soal konteks apa perang, perdamaian dan seterusnya. Kenapa dia bikin karya gitu? Masuk akal. Oke. Sal Priadi kemarin bikin acara musik misalnya gitu, Memoria yang teaterikal apa segala macem, terus tiba-tiba ada penarinya, ada anak teaternya banyak, terus dibikin pasar malamnya juga lebih dinamis dan seterusnya. Lo lihat Sal main film, main teater dan musisi. Jadi lo mesti tahu logikanya si artis ini bikin karya ini tuh untuk apa sih? Dia lagi mau ngomongin apa sih, dan memang dia aktivis di wilayahnya itu, jadi makanya jadi masuk akal. Nah kalau misalkan, nah ini gue pernah tahu nih ide ini sebenarnya pengen gue buat nih gitu kan, dulu kan apa segala macem. Iya, ya itu soal konteks timing aja menurut gue. Tapi bukan berarti abis itu begitu gue ngeliat karya ini, gue besok bikin karya kayak Doi ya, yang kayak gitu nggak masuk akal. Karena semuanya itu ada disiplinnya, bahkan medium ada disiplin. Misalnya satu, teman-teman yang lain pakai akrilik atau oil painting gitu. Jangan-jangan gue gak terlalu akrab sama oil painting gitu. Kayaknya gue akan ngambil pakai charcoal deh, atau gue baik. Atau lo ambil pakai akri patrio gitu. Bisa. Aduh, bisa juga. Itu akrilik soalnya. Ekonya gak lo aja kan? Ekonya lo aja gak? Enggak, jangan. Gak usah. Boleh lanjut lagi. Maaf. Jadi medium itu lo harus disiplin. Lo nggak boleh enggak gitu, jadi lo mesti tahu, dan lo nggak ada yang netral, semua termasuk itu Eno. Enggak, termasuk Eno mau bagus, om bagus gitu, enggak. Udah pokoknya nggak ada yang netral, gitu. Adanya NTRL. Aduh. Tapi kalau misalnya segala sesuatu itu lo liatnya sebagai yang netral, contoh meja ini, gelas, tatakannya itu udah gak ada yang netral. Karena apa? Dia punya nilai historicalnya masing-masing. Secara desain umurnya kayak apa, dibuatnya di daerah mana. Object base berarti ini karyanya objek nih gitu. Atau hubungannya sama visual. Ya udah, yang memang kalau lo lihat secara komposisi, lo lihat banner deh, banner itu kan ada yang panjang apa segala macam. Secara estetika tuh fasis banget gue bilangnya. Karena dulu pertama kali yang kerjain itu yang selalu menempel di kepala gue, kalau lo ngelihat partai yang namanya di Jerman namanya Nazi, itu bentuknya begitu tuh. Nah itu fasis gue bilang. Estetika fasis nih. Di bawahnya estetikanya aja, ada tuh ideologinya. Jadi udah nggak bisa ada yang netral. Itu makanya, terakhir ya bendera yang panjang itu ada tulisan di bawahnya sudah menjadi bubur. Wah benar. Nazi sudah menjadi bubur.
Ya, benar, against racism. Keren tuh ya kalau Nazis sudah menjadi bubur. Iya. Maaf, di sini kita ke Kuangtung deh. Aduh. Iya, tapi ya benar juga sih. Ya karena udah nggak ada lagi yang netral. Tapi kalau misalkan ngeliat ada yang udah bikin duluan apa segala macam, secara material, secara idenya, jangan-jangan yang gue bayangin yang udah dibikin sama dia materialnya beda. Ya. Cara bicaranya berbeda, yang diomonginnya juga udah pasti beda. Ini kan masalah bahasa aja, Bor. Gitu. Kadang-kadang kita ngomong bre, boy, Oh iya, cuy, bray, Cing. tot, mana lu? Wah, Anjay. Gatot namanya. Oh, iya. Ler. Leri. Bingung nyelamatin. Gue udah bingung tadi nyelamatinnya. Aduh, gue gak bisa nyelamatin diri sendiri nih. Bisa. Tenang, selalu ada jalan keluar pokoknya. Wah, gokil sih. Banyak banget sebenarnya kalau misalkan gue ngobrol sama dia nih yang masih pengen banget gue tanya gitu. Cuma mungkin kalau misalkan one day gue undang lagi, lo santai gak sih? Santai. Tapi masih nanti kayak Iya, 2045 gitu. Iya, lu juga santai kan? Yang kita udah Lu juga udah nggak, lu santai terus mukanya. parah. Otaknya nggak kerja tadi. Udah nggak Santai total. Aduh. Hancur, kalau kata hancur, aneh meluncur. Hancur sih. Aduh. Kenapa? Aneh meluncur sih. Antum meluncur. Aduh. Iya, jadi apa namanya? One day gue akan ngundang lo lagi, Le. Intinya masih banyak banget. Kalau emang lo mau Ini nih. bisa jadi series ya? Oh, bisa. Obrolan kita bisa jadi series. Bisa. Nah, Series apa namanya? Series A. Aduh, makanan Itali dong. Nah, jadi pokoknya gue masih banyak belum ngebahas sama lo nih, lumayan banyak. Per festivalan lah belum gue tabrak tuh. Gue tanya lebih dalam segala macam gitu. Tapi sekali lagi thank you banget, Le. Sama-sama Lo dong. udah mau mampir. Yes. Ngobrol-ngobrol, hai, dan banyak banget tadi knowledge dari sisi musik, band, intinya karya dari musik dan seni gitu loh. Jadi thank you udah ngeluangin waktu sekali lagi. Syukron dong. Arigato. Oke. Nih Ari buat closing. dari restoran Gato ya namanya. Aduh, gato latex. Oh, Gato. Wah, gila. Oke, Gatoret. Closingnya pakai Gatoret aja. Gato. Aduh tuh Gatot ya. Oh iya gitu aja lo nggak hafal lo. Mamat lo, Akbar, anak baru. Oke, jangan lupa follow 24/7 Session di Instagram dan juga subscribe di YouTube 24/7 Session. Bye. Dah. Gitu Thank you sekali lagi. aja. Mantap. Top.